beliau, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, limpahan inayah, limpahan nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus. Wabil khusus nikmatul Islam, nikmatul iman, wa kafa biha min ni'am. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke hari ba'ad baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian ta'lim kita, monggo sareng-sareng mari bersama-sama kita membaca istighfar dan membaca qasidah burdah sebanyak 3 bait dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullah
ila an qala faslun alamatul bulughi thalathun. Pasal ini yang sudah kita baca ya. 4 baris dari atas. 4 baris dari atas. 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat. Faslun alamatul bulughi thalath. Ini sudah kita baca. Alamat atau tanda bahwa seseorang itu dinyatakan baligh sampai batas. Baligh itu maksudnya, belum itu maksudnya sampai batas usia atau sampai batas waktu di mana dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatannya ia pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu atau usianya? Salah, ada 3 tanda. Pertama, tamamu 15 sanah bidzakari wal untha. 1, ketika sampai usia 15 tahun hijriah bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau sampai usia 15 tahun maka ia bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholat maka ia bertanggung jawab di hadapan Allah. Ia meninggalkan sholat jadi dia bertanggung jawab kepada Allah Taala sendiri. Kemudian wal ihtilamu fil dzakari wal untha fi 9 sinin. Ihtilam bermimpi, maksud kita mimpi basah baik laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya memungkinkan bisa jadi mulai usia 9 tahun laki-laki atau perempuan dia bermimpi basah. Kalau usia 9 tahun artinya di bawah 15 tahun. Yang pertama tadi umur 15 tahun dia bertanggung jawab terhadap segala amal ibadahnya, umur 15 tahun. Tapi ternyata sebelum 15 tahun, 9, 10, 11, 12, belum sampai 15, ternyata kok sudah mimpi basah. Dan yang mimpi basah itu sebagai tanda dan ukuran dia dianggap sudah baligh dan dia bertanggung jawab sendiri terhadap dirinya di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian wal haidhu fil untha li 9 sinin. Yang ketiga, haid, dan ini hanya untuk kaum perempuan saja. Perempuan memungkinkan bagi dia haid mulai usia 9 tahun. 9 tahun ada kata dia haid, berarti sudah bagi perempuan itu dia sudah banyak. Atau tidak, 9 belum, 10 belum, 11 kalau haid. Usia balinya di 11. Lain perempuan lain usia. Ada juga 11 belum, 12 juga belum, 13 juga belum, 14 kalau haid. Ya nggak apa-apa. Bagi perempuan itu berarti pada usia 14 dia baru baik. Ini sudah kita baca. Adapun selanjutnya faslun syurutul ijza'il hajar 8. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bab berikutnya tentang ijza'ul hajar. Diperbolehkan menggunakan batu untuk apa? Untuk bersuci. Untuk bersuci. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, mensucikan hati dan jiwanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang senantiasa mensucikan badan dan fisiknya. Batinnya disucikan dengan obat, zahirnya disucikan dengan taharah. Nah, suci itu suci dari najis.
najis atau suci dari hadas. Suci itu maksudnya suci dari najis atau suci dari hadas. Kalau yang zahir, kalau yang batin, oh ya, suci dari dosa, suci dari maksiat. Mensucikan batin dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca seumpama sedidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka ila akhir istighfar. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Itu istighfar, mensucikan jiwa, mensucikan batin. Atau sholat taubat. Saya tak sholat sunat, sholat di sunat dari taubat. Sholat sunat taubat itu mensucikan batin, mensucikan hati dan jiwa. Adapun kalau mensucikan yang zahir, mensucikan badan fisik yang bebas, suci dari najis atau suci dari hadas. Suci dari najis, kalau najis itu ada bendanya. Kalau hadas tidak ada bendanya. Oke. Hadas ada dua, hadas kecil dan besar. Menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, menghilangkan hadas besar dengan mandi. Pakai apa? Pakai air. Menghilangkan yang najis. Najis itu ada bendanya, yang keluar dari jalan depan, yang keluar dari jalan belakang. Benda yang keluar itu najis. Benda yang keluar itu najis. Adapun organ tubuh kita yang dilewati air kecil, yang dilewati air besar, maka terkontaminasi, tercemari oleh benda najis, maka organ kita disucikan. Seharusnya dia pakai air. Tapi dalam kitab ini faslun syurutul ijza'il hajar, syarat-syarat agar diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci dari najis. Aslinya pakai air, tetapi dalam kondisi tertentu nggak ada air, ya boleh pakai batu. Boleh pakai batu. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita bersuci menggunakan batu, seumpama, nggak tahu ini sudah ada yang pernah mempraktekkan bersuci pakai batu? Ada yang pernah? Tidak ada perasaannya. Nah, tapi kita di Indonesia Raya lagi padang pasir. Kita di Indonesia yang rumah limpah Pulau Cinawi atau Kertoraharjo, airnya makmur banyak di mana-mana. Masjid musola di mana-mana. Airnya juga makmur ya. Alhamdulillah. Tapi dalam kitab ini di tempat-tempat tertentu, di wilayah-wilayah tertentu, di belahan dunia yang lain yang tidak semakmur Indonesia airnya, tidak semakmur Indonesia musim hujannya, airnya sangat luar biasa. Lebih baik untuk menyambung hidup, bermakan, berminum daripada untuk cebol. Mungkin jadi. Nah, maka ketika tidak ada air sama sekali, ada air tapi terbatas sekali, hanya untuk sekedar menyambung hidup, maka boleh menghilangkan najis. Setelah selesai buang air kecil, kemudian selesai air besar, bersucinya menggunakan batu. Nah, ini berikut ini syaratnya. Syurut ijza'il hajar kemaniyah. 8 syarat agar kita diperbolehkan bersuci menggunakan batu. Pertama, an yakuna bi thalathati ahjar. Pertama,
menggunakan 3 batu. Harus 3 batu. Harus 3 batu. Harus 3 batu. Siapkan dulu sebelum buang air kecil, sebelum buang air besar. Siapkan dulu batunya. Bukan sudah buang air kecil, cari sudah batu air besar. Cari batu. Gimana batunya? Dah jebret kali kecipratan kena kemari. Dah, siapkan dulu 3 batu. 3 batu. Dalam yakuna bi thalathati ahjar. 3 batu. Syarat pertama 3 batu. Yang kedua, syarat yang kedua, wa an yunaqqal mahallu, wa an yunaqqal mahallu, hendaklah dengan 3 batu itu benar-benar membersihkan organ kita yang dilewati oleh najis. Batu tersebut benar-benar bisa membersihkan tempat yang dilewati najis. Pernah lihat batu? Pada batu. Yuk, aku di mana-mana aja. Seumpama, Dek, saya mau bersuci dengan menggunakan batu. Oke, saya mengumpulkan batu dulu sebelum buang air. Oke, saya ambil kerikil kecil-kecil, cowok-pilih jadi batu. Jadi kan jalan ada 3, sudah 3 betul. Tapi cowok-pilih. Dan karena kecil itu tidak bisa mensucikan. Kenapa? Saking cilitnya, saking kecilnya, tidak bisa dipergunakan untuk membersihkan organ yang dilewati oleh najis. Nah, betul tidak, tapi terlalu kecil. Terlalu kecil, kerikil kecil ada. Yang sedengan-sedengan ya sekiranya dipegang dengan tangan kanan bisa, dan permukaan yang lainnya bisa digunakan untuk mengusap dan membersihkan organ. Yoda kecilin, lo yang kegedean juga enggak? Itu deh kali gue sampai ini. Telu. Kemudian yang nggak bisa juga betul 3, tapi kegedean nggak bisa untuk membersihkan organ. Jadi yang masuk akal ya tidak terlalu caubili, juga tidak terlalu besar. 3 batu dan kemudian 3 nampal mahal. Batu tadi jumlahnya atau bentuknya besar kecilnya memungkinkan untuk membersihkan organ yang dilewati najis. Mantes layak yang masuk akal. Pasang genggaman tangan, masih bisa gitu ya. 2 genggaman tangan, ya kegedean bisa batu bata, paving, ya kegedean juga bisa paving gitu. Jadi yang sekiranya wajar untuk bisa membersihkan. Pertama 3 batu, kedua memungkinkan untuk membersihkan 3 suci. Kemudian wa an la yajifan najsu. Syarat yang ketiga, najisnya itu baru saja keluar, fresh from the oven. Nah, bukan najis yang sudah kering. Mana buang air kecil atau buang air besar kemudian sajam kas. Dongkrong 1 jam kemudian. Ya wis atos rek. Yang nempel di organ itu sudah atos, sudah mengeras. Itu sudah nggak bisa dibersihkan dengan batu. Atau air seninya keluar kemudian dibiarkan sampai garing, mengering di organ. Ya sudah nggak bisa mengeringkan ini, sudah kering, sudah nggak bisa disucikan dengan batu. Maka anda yajifan najisnya tidak kering, fresh from the oven. Begitu keluar langsung organnya disucikan dengan batu. Kemudian wa anla yang takila, hendaklah najisnya tidak berpindah. Najisnya nggak berpindah bagaimana mengakukan? Kalau kita buang air kecil dulu, buang air kecil Pak, maka ketika keluar air seninya itu sudah, air seninya kan jatuh ke tanah, tapi najis yang ada di
Kalau laki-laki di keran, ya dia di bagian lubang keran yang keluar, najisnya nggak mungkin. Tapi kalau kemudian najisnya botlek sampai bawah sampai balik, kok nggak bisa? Sudah nggak bisa dibersihkan dengan batu, nggak bisa, harus dengan air. Kosek. Jadi memang air seninya yang tersisa itu memang hanya di lubang ke keran, di bolongan keran kok gitu. Bu jelas bu, ibu jelas, jelas dari mana bu? Kamu tuh Mau beda kok jelas, jelas. Kebanyakan, aduh, berimajinasi yang enggak ada. Tidak berpindah, ya air seninya hanya di lubang kerannya saja. Begitu pula kalau pengamputan buang air besar, jongkok buang air besar, ya air besarnya keluar dan melewati selangnya yang di belakang itu tadi. Ya sudah, memang hanya sekitar lubang selang saja yang dilewati oleh kotoran. Tapi seumpama ternyata buang airnya mencret di bawah, wah ini kemana-mana najisnya, kan begitu ya? Mencret, pernah mencret? Mencret lah, keluarnya tidak seperti yang biasa. agak jembek biasa ya. Mencret itu jebros, jebros tuh. Ngowos. Ngobos dan jebros. Dan jebros itu dia, maka najisnya tidak hanya di bagian lubang saluran keluar, tapi sudah jebret kemana-mana. Ketika sudah jebros dan jebret kemana-mana, tidak bisa dibersihkan dengan batu, harus dengan air. Ini makna anna yang tadilah najisnya itu tidak berpindah, najisnya tidak jebret kemana-mana, baik itu air besar ataupun air kecil. Selanjutnya, pertama tadi salah satu ajar dengan 3 batu. Kemudian batu tadi memungkinkan untuk dibuat bersuci, tidak kebesaran dan kekecilan. Yang ketiga, najisnya tidak keburu garing, tidak mengering, tapi fresh barusan keluar. Yang keempat, hendaklah najisnya tidak berpindah, tidak jembret kemana-mana. Yang kelima, wala yaqra alaihi akhar. Penting, la yaqra alaihi akhar. Najis tadi tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan hal lain. Oke, buang air kecil gitu ya. Kemudian air lewat di lubang keran, begitu ya. Ya sudah, yang tersisa di permukaan lubang keran itu ya hanya air seni doang. Nah kok kemudian tiba-tiba angin berhembus water beleduk, maka ketika air seni tadi kena debu bercampur dengan tanah, ini nggak bisa disucikan dengan batu, tapi harus dengan air. Begitu pula ketika buang air besar, sudah selesai. Nah kok badai gurun datang, tersapu, maka selang bagian belakang tadi yang ada najisnya kemudian tercampur dengan debu dan tanah, ini tidak bisa disucikan dengan batu, maka najisnya tidak tercampur dengan suatu apapun. Atau keringetan, buang air kecil di suasana yang panas, kamarnya terbius, keringatnya terodosan netes, atau keringatannya sampai ke selang-selang keringatan, maka kemudian bercampur antara air seni dengan keringat. Ini tidak bisa, harus dengan air. Atau buang air besar, jadi kemudian keringatan sampai nyampur, bukan hanya air besar, tapi sudah jebak-jebak larut dengan air keringat. Oh ya sudah nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Najisnya tidak bercampur dengan suatu apa. Kemudian wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ini penting juga. Anna yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kemudian najis tadi tidak melebihi area keluarnya gitu ya. Safhah itu makna
Bu, kalau berdiri ini ngikut tutup, kamu bener. Kalau buang air besar, mau bener ya. Kalau berdiri itu minggu, tapi kalau jongkok, Mekar. mekar. Nah, ini ketika mekar itu bahasanya sohah, lembaran yang terbuka, mekar itu tadi. Maka najis itu tidak, najis yang keluar air besar tadi tidak melebihi area yang mekar tadi. Kalau meter jebol ke sana kemari, ya sudah nggak bisa. Tapi di area ini saja, ini berlaku untuk buang air besar ataupun air kecil, nggak kemana-mana. Kemudian wala yusibuhu ma'un. Bagus, ini boten sakit dibuka. Tidak sempurna caranya. Oke. Wala yusibahu ma'un. Wala yusibahu ma'un, dan najis tadi juga tidak tersiram air. Tersiram tidak terkena air, sama karena keringat kena air akan mencemari. Wa antakunal ahjaru zahiratan, dan hendaklah batunya batu yang suci. Ini 8 syarat panjenengan menggunakan batu untuk menghilangkan najis. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah pernah bersuci dengan batu belum? Pernah? Yang pernah siapa tadi? Bagaimana rasanya? Rasanya itu panas itu. Ya mungkin agak aneh ya, karena Indonesia memang banyak air, banyak air, jadi mungkin tidak pernah pakai batu. Ada melihat tadi sekedar ilmu panjenengan kalau ingin mempraktekkan, betul nggih? Bu, Pak, monggo sesekali praktek ilmu thaharah bersuci tapi dengan batu. Setelah buang air kecil, setelah buang air besar, monggo sesekali boleh dicoba. Sudah bisa caranya, Bu? Sudah. Sudah bisa, Pak? Sudah. Pak, betul? Ini monggo Ibu silakan berimajinasi ya, dibayangkan. Pak, paham betul? Buang air kecil. Kita selesai buang air kecil. Itu kita bersuci dengan batu. Paham betul ya? Ini saya praktekkan. Bu, kalau organnya laki-laki, kan ibu tidak tahu, ibu tidak punya. Maka bagian ujung tempat keluar air seni itu lubangnya kecil Pak ya, kecil, sangat kecil banget, kira-kira kecil sekali gitu ya, kecil sekali. Cara bersuci dengan batu bagaimana, Bu, Pak? Maka ada sesuatu. Botol. Botol pekerjaan, betul. Apa coba? Oke, gini. Nah, gantungkan kunci. Coba ya. Katakanlah ini sebagai batunya, ya. Kita punya 3 batu sebesar-besar ini, oke? 3 batu. Bagaimana caranya? Ini adalah organ, kemudian bagian ujung yang lubang kecil. Selesai pipis bagaimana? Ya, ini pasti di sini ada sisa-sisa air yang tersisa air sini. Di mana, Beb? Ini batu, kemudian Bu, Pak, digosokkan dari atas ke bawah 1 kali gosok. Seret. Batu situ eh. 1 kali Pak ya. 1 kali. Kenapa 1 kali? Ya, karena ketika dari atas kita usapkan ke bawah, jadi air seni yang tertempel di batu gitu ya, itu akan terserap ke batu, kemudian digeser atau diusap ke bawah seret, sehingga air seni yang tersisa itu terserap, terusap ke dalam batu yang pertama. Maka batu ini sudah tercemari oleh najis, singkirkan yang sudah. Ganti kedua.
Gosokan pertama itu menghilangkan air seni yang tersisa sehingga terserap dan tergesek dengan batu. Seret, kan batunya 3, maka kemudian ambil batu yang kedua. Yang pertama kan sudah air seninya sudah tergesek terserap dengan batu pertama. Sekarang batu yang kedua. Batu yang kedua juga sama. Dia kalau masih ada kira-kira zat-zat air seni yang ada di situ, ditempelkan lagi, sama seperti tadi. Gosok yang kedua. Kedua. Batu kedua. Ini pasti lebih bersih. Yang ketiga batu terakhir juga sama, digosokkan di situnya. Selesai. Nah, kenapa? Peset. Kalau Pak, coba terbang. Jangan keras-keras, Bu. Itu suaranya saja untuk mendramatisir, tapi udah sok gitu. Medes lah. Ini contoh untuk air zam. Yang kedua, air besar. Nah, ini air besar. Pak, Bu, air seni dengan air besar beda. Kenapa? Air seni sedikit, tidak banyak. Tapi kalau air besar lebih banyak. Nah, Bu, Pak, betul. Kalau ini selang, lubang selang. Ini tempat air besarnya keluar. Bes. Bye-bye. Kotorannya keluar. Dan buletan atau lingkaran lubang selang ini yang dilewati oleh najis. Bagaimana mensucikannya? Sama. Batu pertama, lihat. Batu pertama, Bu, ditempelkan di lubang, kemudian diputar, diusapkan berputar. Satu. Tentu air besarnya yang nempel di situ akan berpindah ke batu pertama. Batu pertamanya sudah tercemari oleh najis, singkirkan. Ambil batu yang kedua, sama di tempat tadi. Tempelkan lagi. Kedua. Yang ketiga juga sama. Tempelkan lagi. Selesai. 3. Suci. Ledes. Sudah teman-teman. Maka kalimatnya pertama satu aja, kemudian antinapal mahal. Batu tadi yang memungkinkan untuk membersihkan. Yo cari batu itu tajam, Pak. Loncat. Batunya batu karang, ledes ya. Yang memungkinkan untuk membersihkan, bisa menyerap dan mengangkat kotorannya. Ini saya orang kaya, terus saya tak cebok pakai batu, terus batunya pakai batu akik. Batu akik, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terlalu halus dan mulus. Pakainya, kalau pakai tukar kan naik SKPD, pakai batu akik kan halus. Betul, batu akik halus, tapi batu akik tadi tidak akan menyerap air seni. Jebret Malah jebret batu akik halus memang, tapi tidak akan bisa menyerap atau mengangkat air besar yang berlebihan. Ini contoh tentang bersuci dari air kecil dan air besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini setelah tentang najis yaitu menggunakan batu, kemudian berlanjut dengan wudu, fardunya wudu. Oke. Jadi Bu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh saya menambah, najis itu ada bendanya. Lagi, najis itu ada bendanya. Ketika kita buang air kecil, tipis,
air kecil, pipis itu, air seni itu najis, ada bedanya cairan itu. Sedangkan organnya dilewati oleh air seni yang najis, maka disucikan karena dilewati. Buang air besar itu, beol itu najis, benda itu najis. Benda yang keluar itu kemudian melewati organ kita dilewati dengan najis, maka disuci. Yang keluar dari depan dan yang keluar dari belakang, air seni dan air besar itu najis. Jelas ini? Kemudian ada benda-benda lain yang najis. Apa nih? Darah. Darah itu najis. Kalau kita terluka kemudian mengeluarkan darah itu najis. Kita terluka kemudian infeksi, ketika terluka keluar darah, kemudian ternyata selang beberapa waktu infeksi sehingga bernanah itu najis. Air seni najis, air besar najis, darah najis, kemudian nanah najis. Apalagi muntah yang keluar dari dalam pencernaan kita, tapi keluarnya lewat atas. Kalau keluar lewat air seni, mereka air besar, tapi ini keluarnya dari atas, muntah itu najis. Hati-hati nanti kalau Ramadan. Kenapa? Mentah-mentah puasa seharian, kemudian ketika berbuka puasa Apa itu? balas dendam, semua masuk ke mulut, semua dimasukkan ke perut, keluarkan kekenyangan. Karena terlalu kenyang, kemudian ketika dia sholat, pas rukuk atau sujud Allahu Akbar, atau pas sujud Allahu Akbar, lekat keluar, getir pahit keluar. Nah, itu najis. Itu najis. Asalnya dari dalam pencernaan, kemudian keluar ke mulut dan terasa, itu najis. Kalau dalam sholat terasa keluar ada najisnya, panjenengan tolong lagi batal sholat. Kenapa? Anda dianggap makan di dalam sholat. Batal. Kenapa? Anda dianggap makan di dalam sholat. Kalau nggak ditelan dibiarkan di mulut bagaimana? Batal. Anda sholat kok nyimpen najis di mulut. Harusnya bagaimana? Dikeluarkan, dimuntahkan, diludahkan. Diludahkan di mana? Diludahkan di masjid. Jadi kebira apa itu? Masjid Ka'bah itu. Maka hati-hati nanti ketika Ramadan dan berbuka puasa. Maka disunahkan ketika adzan berkumandang kita takjil kurma 3 biji dan air putih. Kemudian kalau mau lanjut ditambah, ya lanjut tambah dengan hal-hal yang ringan-ringan. Buah boleh, kolak boleh, minuman-minuman ringan boleh, kue-kue kecil boleh, sebagai hidangan pembuka. Kemudian sholat maghrib, agar ketika sholat maghrib ini tidak kekenyangan dan tidak kepenuhan, maka rukuk sujudnya aman. Setelah sholat maghrib makan besar dengan porsi yang lebih banyak tidak apa-apa. Kenapa? Sudah dibuka dengan makanan ringan, kemudian makanan yang berat tidak masalah. Selesai makan yang berat, jeda waktu menuju isya dan tarawih agak
panjang. Ini tentang unta. Yang kedua, ibu, kaum perempuan, para ibunda, kumoh bayi najis. Bu, tahu kumoh? Tahu kumoh enggak? Apa kumoh itu? Apa? Moke. Bayi kalau minum susu, minum ASI atau minum susu, kemudian selesai biasanya gelegean, kadang-kadang ada sesuatu yang keluar bersamanya, yaitu masuk ke pencernaan kemudian keluar, itu najis. Jadi apapun ya Bapak Ibu, sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulut, masih di mulut, ini masih suci. Masuk, kalau sudah melewati mulut, masuk kerongkongan dan masuk ke pencernaan, ya sudah pencernaan. Tapi kalau di pencernaan dan kerongkongan keluar lagi, itu jadi najis. Di mulut belum najis ya, di mulut belum najis. ASI, air susu ibu atau susu bayi yang masih di mulutnya tidak najis. Tapi kalau sudah masuk ke kerongkongan dan pencernaan kemudian keluar, moke atau gumoh, jadi najis. Sama dengan kita makan mengunyah di mulut begini belum najis, tapi kalau sudah ditelan melewati kerongkongan kemudian keluar lagi, itu jadi najis. Hukumnya seperti muka, gumoh najis, muka juga najis. Oke, apalagi air liur itu dia. Ya. Air liur di mulut kita tidak najis. Ingus, umbel najis tak? Umbel tidak najis. Upil asin itu kok tahu asin? Tahu rasanya. Upil juga tidak najis. Kotoran telinga? Tidak. Kotoran telinga tidak najis. Kokok itu apa? Kokok itu apa? Congeng. Kokok congeng itu nanah karena ada luka, gitu ya. Karena ada luka dan infeksi di tenggorokan, maka menimbulkan luka nanah. Nanah itu namanya congeng atau kokok itu najis karena dia nanah. Tapi kotoran kuping itu loh, urat itu tidak najis. Rasanya apa mas? Strawberry. Mobil dari katanya asin, kalau congeng kokok najis, tapi kalau kotoran telinga tidak najis. Mobil kotoran hidung tidak najis. Ingus tidak najis. Mimisan Najis. Mimisan suasana yang sangat panas terik, kadang-kadang saya bisa mimisan. Terlalu panas cuacanya itu mimisan itu darah. Nah, ingusnya ada ya, putihnya ada, tapi mimisannya ada. Ini beberapa hal benda-benda barang-barang yang najis. Najis itu ada barangnya. Ada apa? Ketek itu. Kotoran mata. Bila tidur kemudian ada bila najis nggak? Najis. Air mata ada di pipimu? Tidak. Jadi ada riak. Riak apa dia itu? Rak. Batuk sama Rak. kena corona. Kemudian najis atau tidak? Riak najis atau tidak? Riak najis atau tidak? Najis. Allah Ta'ala besar, saya nggak tahu. Nggak tahu kalau riak. Kalau masalahnya adalah kalau dari dalam pencernaan najis. Riak itu dari pencernaan atau bukan? Itu jadi masalah. Riak itu dari pencernaan atau bukan? Dari pencernaan atau saluran pernapasan? Tenggorokan.
riak itu dari pencernaan atau pernapasan, itu yang jadi mahalul khilaf, yang menjadi diskusi adalah itu. Yang mengatakan najis, kenapa? Yang sudah melewati kerongkongan di dalam maka dihukumnya najis. Yang mengatakan najis, oh iya, melewati kerongkongan adalah yang di pencernaan, karena akan diolah, nanti keluar dari depan air seni, di tulang belakang buang air besar. Tapi riak tidak di pencernaan, tapi di paru-paru atau pernafasan, maka tidak bisa disamakan dengan yang makanan. Itu yang menjadi mahalul khilaf. Yang mengatakan najis karena melewati kerongkongan di dalam, yang mengatakan tidak karena tidak diolah menjadi air seni dan air besar, maka tidak najis. Jadi antara yang menajiskan dan tidak. Gitu ya. Ingus enggak ya? Gusi bengkak. Gusi bengkak kemudian berdarah, najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis, darah kok. Gusinya berdarah, bengkak kemudian sakit gigi berdarah. Itu najis karena darah. Hati-hati kalau bulan puasa sakit gigi, gusinya bermasalah, kemudian berdarah. Oh, jadi ditelan dulu. Satu najis, kedua batal puasa. Kumur-kumur, ketika puasa boleh kumur-kumur enggak? Boleh. Ketika puasa boleh kumur-kumur enggak? Boleh. Ketika puasa Ramadan berkumur-kumur, kumur semua. Zuhur ada berkumandang, ayat dulu Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan 3 kali, kumur. Segera. Kalau kumur-kumurnya di mulut kemudian dilupakan, Boleh. ya tidak apa-apa, boleh. Tapi kumur-kumur dikeluarkan separuh saja. Terlagi. Separuhnya kemana? Batal puasa. Kemudian ada membersihkan hidung, gitu ya. Hati-hati ketika membersihkan hidung. Masuk teman-teman. Masuk. Iya. Mana ini karena akan nyambung ke dalam juga. Maka kalau bersihkan hidung ketika puasa Ramadan, dibersihkan pelan-pelan, jangan disobek teman-teman. Khawatir membatalkan puasa. Sambut. Nah, puasa boleh uker-uker kuping enggak? Boleh. Puasa panas-panas, harus ya. Uker-uker kuping boleh enggak? Boleh. Boleh. Udah kuping Boleh. boleh, tapi kalau ada kuping masuk ke mulut, boleh asin tadi. Allah Ta'ala alam. Hadirin, ini pertemuan terakhir ya. Sementara. Pertemuan terakhir kita untuk sementara kita bersejenak dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan banyak umur, sehat walafiat, berjumpa dengan bulan Ramadan. Ramadan diisi dengan ibadah, diisi dengan takarruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua mendapatkan rezeki Lailatul Qadar. Amin. Berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Amin. Dan berjumpa lagi dengan majelis taklim pembukaan setelah hari raya Idul Fitri. Wal minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.